Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Amma ba'd. Sahabat Islam yang dimuliakan Allah, sebelum kita memasuki pembahasan kali ini, sejenak mari kita membayangkan untuk menggambarkan kebakaran yang melanda suatu tempat tertentu yang luasnya kurang dari 100 meter saja kita tidak akan mampu, apalagi menggambarkan tentang sifat-sifat neraka beserta kengeriannya. Tetaplah penggambaran kita memiliki banyak kekurangan. Jika kita melihat api yang membakar dari kejauhan, seakan-akan kita hanya melihat api yang saling melahap serta membakar segala yang ada di sekitarnya. Lihatlah kebakaran kecil yang melahap sebuah rumah, dan mari kita lihat pula berapa jumlah petugas pemadam kebakaran, berapa banyak mobil pemadam kebakaran yang mereka pakai. Namun dengan seluruh perlengkapan itu, waktu yang dibutuhkan masih sangat lama untuk memadamkan kebakaran tersebut. Atau mari kita lihat kebakaran di hutan dan beserta kerja keras yang diupayakan oleh sejumlah petugas pemadam kebakaran, dan kita lihat juga perlengkapannya dan hari-hari yang begitu lama yang digunakan untuk memadamkan kebakaran tadi. Itu pun hanya terkadang berhasil, bahkan terkadang berlanjut hingga berbulan-bulan. Ini hanyalah api dunia di daerah yang tidak luas dan di tempat tertentu di bumi, yang panasnya tidak lebih dari 1/70 dari panas neraka jahanam, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, api kalian di dunia hanyalah 1/70 bagian dari api neraka jahanam. Ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, kalau begitu ia sudah cukup sebagai siksa bagi pelaku maksiat?" Nabi bersabda, "Ia api neraka dilebihkan atasnya api dunia dengan 69 bagian, yang setiap bagiannya sama dengan panasnya api di dunia." Matahari yang menyebarkan sinar dan panasnya di bumi, menurut pakar astronomi, mempunyai lidah api yang panjangnya mencapai 15.000 km ke segala arah. Jika tidak, sinar dan panasnya tidak bisa sampai ke bumi karena jaraknya ke bumi ialah 94 juta mil. Walaupun ukuran matahari sangat besar jika dibandingkan dengan bumi, kelak matahari dan bulan hanyalah menjadi dua ekor sapi jantan yang digulung dan tidak bersinar di salah satu sudut dari sekian sudut neraka jahanam. Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Matahari dan bumi menjadi dua ekor sapi jantan yang digulung di neraka pada hari kiamat." Maka dari itu, bayangkanlah neraka jahanam, api yang ada di dalamnya, serta orang yang menjadikannya sebagai tempat tinggal dan tempat kembali. Jika matahari itu digulung dan dilemparkan neraka jahanam, lantas seluas apakah neraka itu? Jika tempat duduk orang kafir di neraka itu sejauh antara Mekah dan Madinah, yakni lebih dari 400 km, lalu berapa ukuran neraka itu? Bayangkanlah, penduduk neraka dengan jumlah mereka yang sangat besar. Mereka semua berada dalam api yang melahap kulit-kulit mereka. Kemudian Allah mengganti kulit mereka dengan kulit yang lain, dan begitu terus tanpa pernah berakhir. Allah telah memberikan gambaran kiamat beserta kengeriannya. Terlebih jika dibahas juga mengenai keadaan jahanam, tidak ada sesuatu pun yang bisa disebut untuk menggambarkannya. Meski demikian, kita perhatikan firman Allah, "Hai manusia, bertakwalah kepada Rabb-Mu. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu ialah suatu kejadian yang sangat dahsyat. Dan ingatlah pada hari ketika kamu melihat kegoncangan itu, lalailah semua wanita menyusui dari anak yang disusuinya, dan gugurlah kandungan wanita yang hamil. Dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, akan tetapi azab Allah itu sangat keras." Rasulullah juga bersabda, "Seandainya setetes zakum diturunkan ke dunia, pasti ia akan merusakkan kehidupan manusia." Abdullah bin Abbas menceritakan bahwa Rasulullah pernah membaca ayat, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam." Lalu beliau bersabda, "Seandainya setetes buah zakum diteteskan ke dalam negeri dunia, pasti ia akan merusakkan kehidupan penduduk dunia. Lantas bagaimana dengan orang yang menjadikannya sebagai makanan?" Jadi Allah lah yang lebih tahu tentang jahanam, tentang apinya, neraka sa'ir, sakar, hutamah, dan selainnya, serta tentang keadaan penduduknya. Oleh karena itu tidak ada penggambaran yang tepat
tentang neraka kecuali gambaran yang telah disebutkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Allah lah penciptanya. Pastilah ia lebih tahu keadaan panas neraka dan penjaganya, dari apa dan dengan apa ia dinyalakan hingga ia tidak pernah padam selamanya. Sebesar dan sedahsyat apapun kebakaran yang terjadi di dunia, sampai ia menghanguskan hutan yang sangat luas beserta jutaan pohonnya, tetap saja ia akan padam, meski memerlukan waktu yang lama. Namun api neraka Jahannam tidak bisa diringankan panasnya apalagi dipadamkan. Bahkan panasnya akan bertambah terus. Allah berfirman, tiap-tiap kali nyala api Jahannam itu akan padam, kami tambah lagi bagi mereka nyalanya. Bayangkan bahwa bahan bakar neraka yang terus-menerus itu ialah manusia dan bebatuan. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Orang-orang kafir dengan jumlah mereka yang sangat banyak dan ukuran tubuh mereka yang juga diperbesar, yang terdiri dari daging dan lemak, akan meleleh dan menyala berulang kali tanpa henti, sehingga semakin menambah panas, nyala, dan kobaran api neraka. Sungguh, penggambaran tentang neraka, manusia menyala-nyala di dalamnya, sehingga setiap kali kulit mereka hangus, akan diganti dengan kulit yang lain, secara terus-menerus dan berlangsung selamanya. Merupakan suatu perkara yang di luar kemampuan perkiraan kita, tidak bisa dibayangkan dan digambarkan oleh akal. Jika kita mengatakan hal ini kepada orang-orang kafir, bahwa azab yang menunggu mereka adalah sangat pedih dan kekal, mereka akan menjawab sebagaimana yang telah diberitakan oleh Allah, dan jika mereka melihat segala tanda kebenaran, mereka tetap tidak mau beriman kepadanya. Sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir itu berkata, Al-Quran itu tidak lain hanyalah dongengan orang-orang terdahulu. Jika kita mengatakan bahwa janji Allah adalah benar, mereka akan menjawab sebagaimana yang telah tercatat di dalam Al-Quran. Sesungguhnya kami dan bapak-bapak kami dahulu telah diberi ancaman dengan ini. Ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu kala. Jika kita mengatakan kepada mereka, bertakwalah kepada Allah, serta takutlah kepada hari kiamat, hari kebangkitan, hisab dan neraka, mereka akan menjawab sebagaimana yang telah jelas disebutkan di dalam Al-Quran. Kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Jika mati dan kita hidup dan tidak ada yang akan membinasakan kita selain masa. Atau mereka akan menjawab, tidak ada kematian selain kematian di dunia, dan kami sekali-kali tidak akan dibangkitkan.